Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gas lagi matematika SMA kelas 12, materinya transformasi geometri pada bagian translasi. Untuk soal sendiri itu untuk hasil translasi fungsi eksponensial berikut dan gambarkan grafiknya. Kita punya fungsi seperti ini dan translasinya seperti ini ya. Jadi untuk translasi sendiri ya, jika sebuah titik atau persamaan ditranslasikan ya, maka bayangannya adalah titik asal ditambah besar pergeserannya. Sekarang karena ini dua persamaan ini nggak bisa masuk ke sini ya, jadi otomatis kita mengubahnya jadi x ini ya, kita pindahkan ke kiri, kita buat jadi sendiri ya, agar bisa masuk ke dalam persamaannya ya. Nah sekarang kita punya persamaan yang pas, kita lanjut buat translasinya. Kita punya translasinya adalah 3 dan negatif 2. Nah kita masuk nih, kita buat ini ya, berarti x nya berapa tuh? X sama dengan x aksen dikurang 3 dan y nya sama dengan y aksen dikurang apa tambah nih, berarti dikurang 2, kurang negatif 2 ya, berarti tambah 2. Nah sekarang persamaan ini jadi bisa masuk ke dalam fungsi eksponensialnya, berarti menjadi seperti ini ya teman-teman. Berarti jadi y sama dengan 2 pangkat x plus 1 di bawah ya. Nah masuk dalam ya, berarti menjadi y nya berapa tuh, sebentar teman-teman. Nah jadi y nya jadi y aksen plus 2 sama dengan 2 ini jadi x aksen kurang 3. Nah ini kita kurung ya, tambah 1. Nah sekarang kurung dan aksennya bisa kita hilangkan ya, petiknya bisa kita hilangkan menjadi seperti ini. Y sama dengan ini 2 nya kita pindahkan, ini menjadi x kurang 3 tambah 1 kurang 2 ya, berarti hasilnya menjadi y sama dengan 2 pangkat x negatif 3 dikurang 1 ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman yang kita dapat ya. Nah ini hasil bayangan yang kita dapat. Oke, jika teman-teman diminta buat grafik ya otomatis ya kita buat grafik lagi ya. Oke, kita buatkan grafiknya. Jadi kita punya persamaannya adalah y sama dengan 2 pangkat x negatif 3 kurang 3 ya, kurang 1. Nah teman-teman untuk fungsi eksponensial sendiri dia punya persamaan umumnya seperti ini ya, kurang lebih ya, yang saya temukan jika pangkat x ditambah k. Nah nanti k-nya ini sendiri menandakan asimtot ya, berarti sini kita tahu bahwa asimtotnya adalah negatif 1 ya. Nah terus apa lagi? Nah karena di sini a-nya lebih dari 1 ya, a-nya lebih dari 1, maka grafiknya bakal terbuka ke kanan ya, atau semakin kanan semakin tinggi. Nah ini tambahan aja teman-teman ya, bisa skip aja, ditambahan dikit. Kalau misalkan grafiknya dia antara 0, nah, maka dia grafiknya bakal seperti ini ya, dari kiri ke kanan ya. Nah kalau misalkan grafiknya negatif, misalkan kurang negatif 1 ya, kurang dari negatif 1 ya, misalkan negatif 2, negatif 3, maka grafiknya bakal menurun ya, dari ke kiri ke kanan menurun. Nah begitu juga kalau misal grafiknya dia apa teman-teman, antara ya, berarti antara 0 lebih besar dari a, kurang dari a ya, kurang dari negatif 1 ya, misalkan gitu ya. Nah maka nanti grafiknya dia bakal begini ya. Nah, ini kebalik ya, ini harusnya 1 dan 0 ya. Oke, berarti kita dari grafik ini ya, dia bakal buka kanan. Udah dapat 2 nih tandanya nih. Sekarang apalagi? Nah sekarang kita tentukan titik potongnya dengan mengasumsikan misalkan x sama dengan 0.
Nah, berapa Y-nya ya? Nah, kalau seksi sama dengan 0 berarti Y-nya berapa nih? Kita bisa lihat Y sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikurang 1. Berarti Y-nya berapa nih? Y sama dengan pangkat negatif, berarti jadi 1/8 ya, dikurang 1. Nah, 1/8 kurang 1 berapa teman-teman? Jadi pasti negatif ya. Pasti negatif 7/8 ya. Nah, jadi Y-nya sama dengan negatif 7/8. Nah, sekarang apalagi teman-teman? Kita cari kita udah di asimtot udah dapat, ini udah dapat. Nah, langsung kita bisa buat grafiknya teman-teman ya. Tadi dia min 7/8 ya. Seperti ini, berarti lebih besar di bawah. Nah, kita tahu tadi Y-nya di negatif 7/8 teman-teman ya. Nah, di sini asimtotnya negatif 1 ya. Kita punya negatif 1. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, negatif 7/8 nih di mana teman? Di atas negatif 1 ke bawah? Di sini ya. Berarti kita bisa asumsikan misalkan di sini ya. Negatif 7/8 kan pasti di ada lebih besar dari negatif 1 ya. Di sini min 7/8. Nah, nantinya grafiknya bakal seperti ini teman-teman. Dia bakal dari atas, dari sini ya. Misalkan dari kiri kanan ya. Dari sini. Benarnya dari sini ya. Dari sini dia bakal kena ke sini. Terus dia bakal mendekati negatif 1. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dia nggak nyentuh 1 ya, tapi mendekati negatif 1 dari atas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat gimana penjelasannya kenapa mendekati hal seperti itu ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Atau mungkin saya bisa jelaskan juga sebentar. Tapi teman-teman bisa langsung aja selesai video ini. Tapi kalau teman-teman mau lebih tahu lagi ya, kenapa dia mendekati negatif 1 ya? Karena seperti ini pembahasannya. Jadi punya persamaan seperti ini. 2 pangkat X negatif 3 dikurang 1. Nah, teman-teman, kalau di sini kita misalkan ya, X-nya itu dia semakin mendekati negatif ya. Semakin mendekati negatif. Semakin negatif ya, atau negatifnya udah sampai ribuan, ratusan ya, ratusan ribuan bahkan jutaan ya. Nah, maka nanti Y-nya bakal, ini kan X ya, maka nanti Y-nya bakal hampir 0 ya, hampir 0 ya, hampir 0. Ini X jika mendekati, jika apa ya, intinya negatif ya, negatif tinggi lah gitu ya, maka negatif gitu kan, maka Y-nya hampir mendekati 0. Akan tetapi ya di sini ujung-ujungnya bakal dikurang 1. Nah, ini kan hampir mendekati 0 ya, berarti kan positif ya. Nah, berarti nanti hasilnya bakal min 1. Nah, ini berarti min 1 nih pasti 0, berapa ya, 0, berapa dikurang 1 ya. Ujung-ujungnya hasilnya nanti bakal 0, berapa dan dia bakal di atas negatif 1 ya. Nah, dia pasti bakal negatif, tapi ntar bakal di atas negatif 1 hasilnya. Makanya kayak gini, jadi hasilnya bakal di atas negatif 1, nggak di bawah ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan, atau bahkan koreksi untuk soal nomor 3, jangan lupa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.